Hai guys, jumpa lagi dengan saya Rita. Kita akan reading buat kalian ya, dan kali ini kita akan pick a card ya. Dan di sini cuma 2 file yang saya berikan, ada file 1 dan file 2 ya. Pilihlah file yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Dan tema kita kali ini adalah tentang pesan malaikat penjaga untuk kalian ya. Saya harap pesan ini bisa relate dengan kehidupan kalian ya. Kita langsung ke file 1 ya. File 2 ada di part 2. Oke. Untuk file 1 ya, kita akan kocok kartu buat kalian. Kita akan ambil 6 kartu ya. Pesan apa yang akan diberikan oleh malaikat penjaga kalian yang berkaitan dengan kehidupan kalian saat ini. Oke, saya harap pesan ini bisa bermanfaat buat kalian ya dalam menghadapi situasi kalian saat ini ya. Oke, untuk file 1 ya, kalian punya kartu Yin. Oke. Lalu ada Co-Create. Oke, ada Unfinished Symphony. Ada Between Words. Oke. Lalu ada Why dan Treasure Island. Oke. Ini adalah tentang co-create ya, tentang membangun kembali. Oke. Saya merasakan di sini ada energi yang lagi down ya. Mungkin beberapa dari kalian saat ini lagi berada di situasi yang tidak baik-baik aja ya. Mungkin situasi kalian lagi stagnan, lagi down banget ya, lagi tengkurap. Dan ini membuat kalian itu jadi menarik diri dari lingkungan kalian, menarik diri dari pekerjaan kalian ya, atau usaha kalian, dan bermuram durja ya. Entah ini masalahnya karena keuangan ya, atau pekerjaan, atau hubungan kamu dengan pasangan ya. Mungkin situasinya memang lagi nggak sangat baik ya, membuat kalian itu jadi menarik diri dari lingkungan kalian ya, entah lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan, atau lingkungan keluarga kalian. Oke. Dan kartu Yin di sini ya, ini menjelaskan bagaimana saat ini pikiran kalian dipenuhi dengan hal-hal yang negatif ya, tentang kekhawatiran, kecemasan, takut akan kehidupan kalian di masa depan ya. Dan banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat kalian itu menghabiskan waktu kalian di kamar ya, di kamar kalian yang gelap, merenung ya, dan tidak mau bersosialisasi ya. Mungkin keadaan kalian saat ini ya, situasi kalian yang lagi tidak baik-baik aja ini mungkin disebabkan oleh kelalaian kalian sendiri ya. Mungkin kalian salah pilih, salah bertindak, salah mengambil keputusan, atau salah dalam bersikap ya. Jadi karena kelalaian kalian sendirilah yang membuat masalah ini terjadi ya. Dan karena salah melakukan sesuatu, akhirnya menyebabkan adanya kegagalan ya, atau chaos ya, yang benar-benar di luar ekspektasi kalian. Oke? Kalian yang lagi bangun usaha mungkin lagi mengalami kemunduran saat ini ya, atau kegagalan ya. Yang bisa saja ini terjadi nggak cuma 1 kali ya, tapi beberapa kali ya. Selalu ada hambatan, selalu ada chaos ya, yang menyebabkan usaha atau hubungan kalian dengan seseorang ini mengalami masalah yang cukup pelik ya. Begitupun dengan keuangan kalian ya, mungkin karena pekerjaan kalian lagi sepi, otomatis mempengaruhi keuangan kalian ya. Pemasukan kalian jadi sangat minim ya, sementara pengeluaran kalian itu lagi banyak-banyaknya ya, dan ini sangat menyulitkan buat kalian. Bisnis yang seharusnya goal ya, tapi di detik-detik terakhir itu mengalami kegagalan ya, yang akhirnya menjadi amsyong. Oke, mungkin inilah yang kalian sedang hadapi saat ini ya. Apa yang terjadi saat ini bisa saja memang berasal dari diri kalian sendiri ya. Yang seperti tadi saya bilang, mungkin kalian salah pilih, salah mengambil keputusan, salah bersikap, atau salah dalam mengambil tindakan ya. Tapi bisa juga ini memang asalnya dari luar ya, dari eksternal. Entah dari pasangan kamu, entah dari partner kamu, atau memang situasinya memang lagi nggak berpihak kepada kamu ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan itu menjadi kayak
sia-sia aja ya, semua gagal, semua amsyong, tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Oke? Begitupun juga dengan hubungan kalian dengan pasangan ya, mungkin kalian selama ini sudah mati-matian mempertahankan hubungan kalian ini ya. Kalian mencoba untuk menurunkan ego kalian ya, menurunkan gengsi kalian supaya bisa mempertahankan hubungan yang sebenarnya sudah agak rapuh ini. Kalian selalu berusaha mencari solusi untuk setiap permasalahan yang kalian hadapi, tapi begitu selesai satu permasalahan, timbul permasalahan yang lainnya ya. Jadi hubungan kalian pun berjalan tidak sesuai harapan ya. Entah karena hubungan ini memang gak sehat ya, karena salah satu dari kalian ini toksik, atau memang tidak adanya sinkronisiti ya antara kamu dengan pasangan kamu ya, membuat hubungan kalian ini jadi tidak harmonis. Oke? Kalau seperti ini yang sedang kalian hadapi ya, alih-alih panik ya atau menarik diri dari lingkungan pertemanan kalian, mungkin ada baiknya buat kalian untuk bisa melihat permasalahan kalian ini dengan lebih jernih ya. Dengan pikiran kalian yang jernih, kalian akan bisa memahami apa sih sebenarnya yang sedang terjadi dalam hidup kalian ya, dalam hubungan kamu dengan pasangan, atau hubungan kamu dengan partner kerja kamu, atau di usaha kamu ya. Kenapa semua ini bisa terjadi ya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, kenapa terjadinya tidak seperti yang kamu harapkan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan bisa kamu jawab kalau pikiran kamu dalam keadaan jernih ya. Jadi kalau kamu sudah memahami apa yang menjadi permasalahan kalian ya, apa sumbernya gitu ya yang membuat masalah ini terjadi, maka akan lebih mudah buat kalian untuk menemukan solusinya ya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya ya. Setiap masalah seberat apapun pasti ada solusinya. Hanya saja seringkali kita tidak bisa melihat jalan keluar yang Tuhan berikan atau malaikat penjaga kalian berikan, karena pikiran kalian itu masih kusut ya. Jadi dengan kusutnya pikiran kita tidak akan melihat celah-celah yang diberikan, yang dibukakan untuk kita menyelesaikan setiap permasalahan kita ya. Jadi makanya perlu penguasaan diri ya. Dengan kita bisa menguasai diri, tidak panik ya, bisa lebih tenang, kita akan bisa memahami ya apa sebenarnya permasalahan kita ya. Dan dengan kita memahami akar dari permasalahan kita, akan lebih mudah untuk mencari jalan keluarnya ya. Jadi kebanyakan ya kita nggak bisa mencari atau mendapatkan jalan keluar itu karena kita itu tidak paham sebenarnya akar permasalahannya ini apa ya. Karena dari diri kita sendirikah atau memang asalnya dari luar ya. Itulah kenapa kita perlu memahami sumber masalahnya itu dari mana ya, supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan itu langsung ke akarnya ya. Jadi seperti penyakit ya, kita nggak akan bisa mengobati penyakit itu dengan benar kalau kita tidak tahu sakit apa yang kita derita ya. Dan apa yang menyebabkan kita sakit ya, sumbernya apa? Mungkin gaya hidup kita, gaya makan kita ya yang mungkin gak benar ya. Dan kalau kita udah tahu permasalahannya itu apa, penyebabnya itu apa, akan lebih mudah buat kita menemukan obat yang tepat buat penyakit kita ya. Jadi demikian juga dengan masalah hidup ya. Kita harus paham betul apa inti permasalahan kita atau akar permasalahan kita ya. Dengan begitu kita akan lebih mudah untuk mencari jalan keluarnya. Entah nanti kalian akan melibatkan orang lain untuk membantu kalian menyelesaikan permasalahan kalian, atau kalian akan bisa menyelesaikan permasalahan kalian ini sendiri. Oke? Ketenangan adalah kekuatan ya. Kita akan bisa menemukan kekuatan kita ya di saat kita tuh lagi weakness, lagi merasa lemah, kita akan menemukan kekuatan kita saat kita itu bisa tenang ya. Jadi kalau kalian dihadapkan pada masalah ya, seberat apapun masalah, kunci pertama adalah tenang ya. Kuasai diri kalian, oke? Kalau kalian merasa panik ya, ada panic attack yang melanda kalian, cobalah untuk tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan ya. Dengan kamu melakukan itu berulang kali ya, maka emosional kamu itu akan mulai calm down ya, akan tenang ya. Dengan kamu mulai bisa tenang, kamu akan mulai bisa fokus ya, memikirkan permasalahan yang sedang kalian hadapi ya.
tanamkan di hati kalian kalau tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, ya. Kalian hanya perlu tenang untuk bisa mencerna apa yang sedang terjadi dan kemudian bisa melihat jalan keluar yang disediakan oleh para malaikat penjaga kalian. Oke, dengan begitu setiap permasalahan yang datang, kalian akan bisa mengatasinya dengan lebih baik, ya. Berusahalah untuk selalu tetap positive thinking, ya, apapun situasinya. Mungkin ini terdengarnya klise ya, kayak basi gitu ya. Tapi ini memang kunci yang sebenarnya ya. Karena kalau kita selalu dipenuhi dengan hal-hal negatif, maka solusi yang kita dapatkan juga yang negatif ya. Alih-alih bisa menyelesaikan masalah, tapi justru menyelesaikan masalah itu dengan masalah yang baru ya. Kayak misalkan kita punya masalah di keuangan, kita menyelesaikannya dengan mengajukan pinjaman ya. Jadi mungkin akan menyelesaikan masalah ini, tapi akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar ya. Yang pastinya pinjaman ini pasti butuh pengembalian yang lebih besar ya, karena ada bunganya ya. Jadi tenangkanlah pikiran kalian ya. Fokus pada masalah yang sedang kalian hadapi, ya. Pikirkan dengan tenang dan cari solusi yang terbaik buat kalian, ya. Bukan solusi yang justru menambah masalah baru buat kalian, oke? Pikiran yang positif akan membantu kalian mendapatkan solusi yang positif juga, oke? Jadi usahakan untuk tetap positive thinking, ya, apapun situasinya, oke? Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, ya. Semua itu pasti ada alasannya, ya. Mau baik, mau buruk, semua itu pasti ada alasannya. Untuk kita belajar, ya, memahami tentang bagaimana hidup yang sebenarnya, ya. Hidup ini sebenarnya nggak rumit kok, ya. Pikiran kita aja, ekspektasi kita yang terkadang itu berlebihan, yang membuat hidup ini menjadi rumit, ya. Jadi belajarlah untuk menyederhanakan hidup kalian, ya. Semakin sederhana kalian menjalani hidup, maka akan semakin sederhana masalah yang akan kalian hadapi, ya. Dan sebaliknya, ya, semakin tinggi ekspektasi kalian terhadap hidup kalian, terhadap masa depan kalian, maka akan semakin tinggi juga tingkat stres kalian dalam melewatinya, ya. Jadi berusaha untuk menyederhanakan hidup kalian, meminimalisir segala hal yang cuma hanya membebani pikiran kalian, oke? Kegagalan bukan untuk menghancurkan kalian, ya, tapi justru untuk menjadikan kalian pribadi yang lebih kuat, lebih kreatif, lebih cerdas, dan juga lebih bijaksana, ya. Ini bukan ngomong kosong, ya. Ketika kalian menghadapi situasi yang sulit, lalu kalian bisa survive, ya. Saat kalian sudah melewati masa itu, lalu kalian nengok ke belakang, ya, melihat bagaimana diri kalian di masa lalu, kalian akan takjub melihat bagaimana kalian berproses menjadi diri kalian yang baru, ya. Dan diri kalian yang baru ini yang jauh lebih baik dari masa lalu adalah pribadi yang sebelumnya melewati proses-proses yang berat, ya. Itulah kenapa setiap masalah yang kalian hadapi itu akan merubah kalian, membuat kalian itu bertumbuh menjadi lebih baik, lebih bijak, dan juga lebih cerdas, ya. Dengan kalian mau bangkit lagi, ya, mencoba lagi walaupun mengalami kegagalan yang berkali-kali, ya, itu akan menguatkan diri kalian, ya. Jadi apa yang kalian alami ini akan menjadi experience, ya, atau pengalaman berharga yang suatu saat nanti itu akan menjadi cerita terbaik dari kalian, ya, yang nanti kalian bisa bagikan ke keturunan kalian, ya, ke anak-anak kalian atau ke teman-teman kalian yang mungkin nanti akan mengalami hal yang sama dengan kalian, ya. Jadi terkadang, ya, Tuhan izinkan semua masalah itu terjadi bukan karena kita itu salah, ya, tapi karena Tuhan ingin kita juga merasakan berada di posisi itu, ya, ikut merasakan bagaimana sulitnya proses itu supaya nanti, ya, di kedepannya ketika kamu sudah bisa survive, ya, dengan cara kamu sendiri dan kamu bertemu orang lain yang punya permasalahan yang sama, kalian bisa membagikan pengalaman kalian ini kepada mereka, ya. Dengan begitu kamu bisa menjadi berkat buat orang lain dengan cara yang sederhana.
ya. Itu salah satu alasan Tuhan mungkin mengizinkan kalian berada di situasi itu, ya. Jadi jangan marah sama Tuhan, ya. Jangan berburuk sangka, ya. Karena semua itu ada alasannya, ya. Yaitu supaya kalian bisa menjadi berkat buat diri kalian sendiri dan juga orang lain. Oke? Jadi keluarlah, ya, dari kamar kalian yang gelap itu, ya. Berdiam diri di dalam keheningan tidak akan memberikan kalian apa-apa, ya. Kalian tidak akan bertumbuh di sana selain hanya menjadi mayat hidup, ya. Hidup segan, mati tak mau, ya. Jadi kalian harus keluar dari sana, ya. Coba lagi, ya. Jangan takut gagal. Kalaupun nanti ini gagal lagi, jangan takut, ya. Semakin banyak kalian gagal, maka akan semakin pintar kalian nanti, ya. Percaya sama omongan saya ini, ya. Kalian itu ditakdirkan menjadi seseorang yang luar biasa, ya. Dan untuk menjadi seseorang yang luar biasa, kalian harus, ya, harus melewati proses yang cukup berat, ya. Karena dari proses yang cukup berat inilah kalian akan bisa menjadi orang yang luar biasa, ya. Kartu Treasure Island di sini adalah tentang janji semesta untuk kalian, ya. Kalau ada sesuatu yang manis di ujung sana, ya, di ujung perjuangan kalian, oke? Jadi jangan menyerah, ya. Ini ibarat kura-kura yang lagi berenang, ya, lagi membawa harta karun, ya, menuju pelabuhannya, ya, menuju tempat dia akan berlabuh nanti, ya. Demikian juga dengan kalian. Walau beban ini berat, tapi ini isinya baik, ya, baik untuk kehidupan kalian di masa depan. Oke? Jadi jangan sesali apa yang sedang terjadi saat ini dengan hidup kalian, ya. Tapi pahami akar permasalahannya, ya. Cari solusinya dan nikmati prosesnya, ya. Keluarlah, ya, dan bangun lagi usahamu, ya. Co-create lagi, ya. Mungkin ada beberapa hal yang harus kalian perbaharui, ya, supaya kegagalan yang pernah terjadi tidak terjadi lagi, ya, atau minimal meminimalisir apa yang telah terjadi. Oke? Jadi kembangkan kreativitas kamu, gali lagi potensi kamu supaya apa yang kalian kerjakan ini bisa lebih maksimal, ya. Kalau ini mengenai hubungan kamu dengan pasangan, cobalah ajak pasangan untuk bicara dari hati ke hati, ya. Jangan disimpan apa yang menjadi ganjalan hati kalian. Bicarakan baik-baik dan temukan solusinya, ya. Kalau memang pasangan kamu sulit untuk diajak bicara, cobalah minta bantuan pihak ketiga untuk membantu kalian mencari jalan keluar yang terbaik, ya. Dan kalaupun tetap mentok, ya, tetap nggak ada jalan keluarnya, mungkin kalian butuh waktu lebih untuk bisa mencerna apa sih yang sedang terjadi dalam hubungan kalian. Apakah hubungan ini layak untuk diteruskan atau diperjuangkan atau tidak, ya. Ambillah keputusan yang bijaksana, yang tidak gegabah supaya kalian tidak menyesal di kemudian hari. Oke? Jadi rubahlah mindset kalian, ya. Jangan lagi terpuruk karena masalah ini, ya. Selalu berpikir positif, selalu berprasangka baik sama semesta, ya. Jalani proses yang harus kalian jalani ini dengan hati yang sukacita, ya. Karena dari proses yang rumit ini kalian akan dipaksa, ya, untuk mengeluarkan sisi terbaik kalian, ya. Kalian punya potensi yang luar biasa dan itu hanya bisa dikeluarkan kalau kalian itu sedang terpojok, ya, sedang tersudut, dan mau nggak mau kalian akan memaksakan diri kalian untuk melakukan yang terbaik, oke? Dan saat itu kalian akan takjub, ya, menyadari kalau kalian itu ternyata bisa sehebat itu, ya. Jadi jangan menyerah, terus lanjutkan langkahmu, ya, dan buktikan kalau kalian itu adalah pribadi-pribadi yang bisa dibanggakan, ya, pribadi-pribadi yang bisa sukses dengan kekuatan kalian sendiri, ya. Dan kali ini libatkan Tuhan dalam setiap usaha kalian, dalam setiap perjuangan kalian, ya, supaya Tuhan berkati dan apapun yang sedang kalian perjuangkan ini bisa mencapai apa yang kalian harapkan. Oke? So, inilah readingan buat kalian semua. Semoga readingan ini bermanfaat, bisa menginspirasi serta memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.
Hai, Paul 2. Kita akan baca buat kalian ya tentang pesan malaikat penjaga untuk kalian ya. Kita akan ambil kartu 6 ya, 6 kartu. Kartu oracle yang saya harap bisa relate dengan kehidupan kalian. Jadi kalian bisa pakai sebagai pencerah ya, atau sebagai saran yang positif untuk situasi kalian saat ini. Oke, kita akan langsung ambil 6 kartu ya. Pesan malaikat penjaga untuk situasi kalian saat ini. Oke. Oke, di sini ada time for nap ya. Ada copwood. Ada imagine. Oke. Here and now. Ada not for you. Dan milk and honey. Oke. Ada time for a nap ya, istirahat sejenak. Oke. Malaikat penjaga kalian meminta kalian untuk istirahat sejenak ya. Istirahat dari rutinitas pekerjaan kalian ya, yang mungkin sudah belakangan ini sudah sangat-sangat sibuk ya. Jadi kalian gak sempat istirahat. Nah, malaikat penjaga kalian minta kalian untuk meluangkan waktu sejenak untuk istirahat ya. Mungkin istirahat juga dengan pikiran kalian ya. Pikiran kalian yang riweh ya, penuh dengan beban pikiran ya. Mungkin udah saatnya buat kalian itu istirahat ya. Istirahat bukan berarti kalian itu malas ya. Istirahat itu sangat diperlukan supaya kalian itu bisa produktif ya, bisa menyelesaikan apapun yang menjadi permasalahan kalian dengan lebih baik. Oke? Pikiran yang ruwet dan fisik yang lemah ya, yang kecapean tidak akan mendukung kalian untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi di sini malaikat penjaga kalian merasa perlu untuk menyarankan kalian untuk istirahat ya. Jadi alih-alih memaksakan diri untuk bekerja terlalu keras atau berpikir terlalu keras, cobalah ambil waktu untuk istirahat sejenak ya. Dan saat kalian istirahat, kalian bisa bersih-bersih ya. Bisa bersih-bersih rumah, bersih-bersih tempat usaha ya, tempat pekerjaan kalian ya, ruang kerja kalian, atau bersih-bersih pikiran ya, bersih-bersih hati ya. Sampah-sampah yang harus kalian buang dikumpulkan lalu dibuang ya. Mungkin selama ini kalian gak sempat untuk membuang sampah-sampah itu ya. Dan ini saatnya di waktu istirahat kalian memilah-milah mana yang masih bisa stay di kalian, mana yang sudah harus dibuang ya. Jadi ini waktunya buat kalian memilah-milah ya. Jangan semuanya dikumpulkan jadi satu ya. Pikiran kalian, fisik kalian adalah sesuatu yang terbatas ya, bukan unlimited ya. Jadi kalian harus bisa memilah-milah mana yang masih bisa kalian pakai, mana yang enggak ya. Jangan ditumpuk semua yang ada, kalian akan jadi stres ya. Dan kartu imagine di sini adalah tentang membayangkan ya, membayangkan sesuatu yang baik-baik ya, sesuatu yang indah, atau tentang perencanaan di masa mendatang ya. Jadi di istirahat ini kalian bisa mereview kembali perjalanan kalian selama ini ya. Nengok ke belakang. Bagaimana kalian melewati hari-hari yang kemarin ya. Apakah ada kesalahan? Apakah ada salah ucap, salah berkata-kata, salah bertindak, salah mengambil keputusan ya, atau kalian sudah justru melakukan hal-hal yang terbaik yang kalian bisa ya. Jadi dari kalian mereview ke belakang, kalian akan bisa menyusun rencana untuk di masa depan ya. Jadi masa depan seperti apa yang kalian inginkan ya. Kalian tentukan target kalian, goal kalian ya, supaya kalian bisa membuat rencana-rencana yang bisa kalian lakukan untuk mempermudah apa yang menjadi target kalian ini ya. Jadi istirahat itu bukan karena kalian malas ya, bukan karena kalian menghabiskan waktu untuk leha-leha ya, tapi untuk merefresh lagi pikiran dan hati kalian ya. Juga fisik kalian supaya lebih segar lagi ya, sehingga setelah istirahat ini kalian akan bisa melanjutkan hidup kalian
dengan lebih fresh lagi ya. Dengan begitu kalian akan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke? Pohon yang rindang ya, yang banyak buah manisnya tidak akan bisa tumbuh di tanah yang gersang ya. Jadi tanaman itu perlu disiram, perlu dirawat, dikasih pupuk yang tepat ya supaya bisa tumbuh subur dan berbuah yang manis ya. Demikian juga dengan hidup kalian ya. Kalian nggak bisa terus-terusan kerja keras ya, tanpa henti, tanpa istirahat untuk bisa menghasilkan buah yang manis ya, untuk bisa menghasilkan pencapaian yang kalian inginkan ya. Tapi kalian perlu istirahat juga ya, perlu break dulu untuk merecharge lagi baterai kalian ya, merecharge pikiran kalian, merecharge fisik kalian ya, supaya bisa lebih fresh lagi. Jadi kalian harus bisa mengatur waktu kalian, kapan kalian harus bekerja keras, kapan kalian harus beristirahat ya. Jadi jangan abaikan istirahat kalian ya. Apapun yang menghambat pertumbuhan kalian, segeralah ditinggalkan ya. Jangan nengok-nengok lagi ke masa lalu ya, apa yang sudah lewat. Oke? Kalian ada di masa sekarang ya. Jadi apa yang telah kalian lewati di masa lalu, kalau itu kegagalan ya dalam hal apapun ya, baik dalam pekerjaan, usaha ataupun hubungan, jangan dijadikan beban di masa sekarang ya. Jadikan itu pelajaran yang berharga buat kalian ya, untuk sebagai bekal kalian melanjutkan hidup kalian di masa depan nanti ya. Jadi dengan bekal ini, dengan bekal pengetahuan, pengalaman yang telah kalian alami di masa lalu akan menjadikan kalian lebih bijak ya. Jadi kedepannya kalian akan lebih berhati-hati ya dalam mengambil tindakan, dalam bersikap atau mengambil keputusan ya. Jadi kegagalan yang pernah terjadi mudah-mudahan tidak akan terulang lagi ya. Jadi lepaskan apa yang tidak ditakdirkan untukmu ya, not for you. Banyak orang yang masih mempertahankan apa yang tidak ditakdirkan untuknya ya, mempertahankan segala cara untuk bisa tetap bersama ya sesuatu atau seseorang yang hadirnya itu sebenarnya hanya untuk pembelajaran aja ya, bukan untuk dimiliki ya. Jadi kalian harus tahu mana ya, siapa atau apa yang memang diperuntukkan buat kamu dan mana yang tidak ya. Kalau yang tidak, lepaskanlah ya, karena itu hanya akan menjadi beban buat kamu yang hanya akan menghalangi langkah kamu ke depannya. Oke? Jadi dengan kamu bisa melepaskan apa yang menjadi beban kalian ya, akan memudahkan buat kalian untuk mencapai apa yang menjadi target kalian ya. Di sini ada milk and honey ya. Ada keberlimpahan di depan sana buat kalian ya, tapi kalian harus melepaskan dulu ya apa yang menjadi beban kalian ya di masa lalu, supaya di masa sekarang langkah kalian itu bisa lebih ringan dan pikiran kalian pun bisa lebih jernih ya, menerima segala informasi-informasi yang positif ya, yang bisa mendukung kalian untuk mendapatkan keberlimpahan ini ya. Jadi kesimpulan dari readingan ini adalah ambil waktu untuk istirahat sejenak ya, untuk mengistirahatkan fisik kamu, pikiran kamu, dan perasaan kamu ya. Ambil waktu itu untuk mereview perjalanan kalian selama ini ya, dan mengatur rencana kalian di masa depan ya. Lalu pisah-pisahkanlah apa yang masih work buat kamu dan mana yang tidak. Lepaskan apa yang sudah tidak berguna lagi buat kalian, supaya langkah kalian menjadi lebih ringan dan mempermudah kalian untuk mencapai apa yang menjadi target kalian ya. Jadi inilah pesan malaikat penjaga buat kalian saat ini, yang saya harap relate dengan situasi kalian. Saya harap video ini bermanfaat ya, bisa menginspirasi serta memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.